Jika teman-teman, bapak, ibu, om, tante memiliki rumah yang tidak ditempati, tidak laku disewa, atau tidak laku dijual, video kelima ini akan bercerita tentang beberapa alternatif yang mudah-mudahan bermanfaat. Di bulan ini genap 1 tahun sudah kita tinggal di klaster Green Cove, Citra Maja City. Beginilah suasana pagi hari di klaster Green Cove, Citra Maja City. Kami menyebutnya tenang, bukan sepi. Kami bersyukur bisa tinggal di sini, di klaster Green Cove, Citra Maja City. Tenang, nyaman, aman, udara segar, lingkungan bersih dan hijau, dan dekat dengan sarana pendidikan yang lengkap dari mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai SMA. Semua sarana pendidikan itu sudah ada di sini, banyak pilihannya. Bukan sarana yang baru mau akan dibangun jika, kalau, andai kata, seandainya. Jadi disinilah kami tinggal di klaster Green Cove, Citra Maja City. Rumah ini tidak kami jual, tidak kami sewakan, karena kami tinggal di sini, di rumah ini. Di sisi lain, ada sekian banyak pemilik rumah yang tidak tinggal di sini, berusaha menjual rumah, tapi sangat susah untuk laku. Berusaha untuk menyewakan rumah, tapi sangat susah untuk tersewa. Menurut berita CNBC 30 Desember tahun 2019, untuk pembangunan tahap 1 dan tahap 2 di Citra Maja City telah terjual sekitar 16.000 unit. Itu untuk periode 2014 sampai dengan 2019. Saat ini di tahun 2025, pembangunan di Citra Maja City sudah memasuki tahap ketiga. Jadi ketika satu tahap dirata-ratakan 8.000 unit, maka di tahun ini, di tahun 2025, di Citra Maja City setidaknya ada lebih dari 20.000 unit rumah, terdiri daripada rumah tinggal dan rumah toko. Apakah pembangunan di Citra Maja City akan berakhir dan selesai sampai dengan tahap 3? Tentu saja jawabnya adalah tidak, karena jumlah lahan yang akan dibangun kurang lebih 2.000 hektar dengan rencana pembangunan selama 20 tahun. Jadi ketika ini dimulai pada tahun 2014, maka pembangunan baru akan selesai pada tahun 2034. Itu pun jika luas lahannya tidak bertambah. Jadi ketika pada hari ini teman-teman, bapak, ibu, om, tante sudah memiliki properti di Citra Maja City dan mengalami kesulitan untuk menjual kembali atau menyewakannya, maka memang datanya begitu. Di sini sudah terjual lebih daripada 20.000 unit properti. Artinya ada lebih dari 20.000 pemilik properti. Sebagian diantaranya memilih untuk tinggal di sini, sebagian diantaranya memilih untuk tidak tinggal di sini, tidak menyewakannya dan tidak menjual kembali. Dan ada sekian banyak pemilik yang berusaha untuk menjual kembali dan menyewakannya. Dan jangan lupa, proses pembangunan ini minimal 20 tahun sampai dengan 2034, di mana kecepatan developer dalam menambah jumlah properti adalah kurang lebih 8.000 unit per tahap pembangunan. Disclaimer ya, angka-angka ini adalah angka-angka perkiraan berdasarkan data dari CNBC 30 Desember 2019. Jadi ini bukan angka sesungguhnya. Ada lebih dari 20.000 pemilik properti di Citra Maja City. Teman-teman, bapak, ibu, om, tante yang sudah memiliki properti di Citra Maja City, silahkan lihat di YouTube, kemudian ketik dengan keyword Citra Maja City, maka kita akan melihat sekian banyak video yang dibuat oleh beberapa konten kreator tentang Citra Maja City. Ada video-video yang dibuat tentang klaster Green Cove, dinyatakan bahwa ini adalah klaster yang paling rame, dinyatakan bahwa ini adalah klaster baru. Itu hanya membuktikan bahwa mereka tidak tinggal di sini. Saya tinggal di Green Cove. Ini adalah klaster tahap pertama, dan di sini tingkat hunian di bawah 10%. Atau silahkan cari di YouTube video tentang klaster Cendana Citra Maja City. Di sana ada adegan melihat rumah kurang terurus dengan bangunan yang tidak bagus, kemudian bau pesing, kemudian banyak pohon-pohon liar yang tumbuh di bangunan tersebut. Mari kita bicara faktual. Dari sekian banyak rumah di klaster Cendana, ada berapa banyak rumah yang kondisinya seperti itu? Sekarang mari kita posisikan diri kita sebagai penghuni Cendana. Bagaimana rasanya ketika melihat video seperti itu? Apakah nyaman? Atau kalau kita lihat di YouTube, ada adegan cuk naik motor, kemudian bilang, di sini rumahnya bagus-bagus, tempatnya juga rapih, bersih, tapi sayang tidak berpenghuni. Siang aja sepinya kayak begini, apalagi malam, apa nggak serem?
Jadi kembali kepada pertanyaan, saya punya properti di sana, tidak saya tinggali, tapi dijual susah laku, disewa, nggak tersewa. Di sini ada kurang lebih 20.000 pemilik properti. Sangat amat banyak di antara mereka yang kemudian berniat untuk menjual kembali atau menyewakan, sehingga saingannya banyak. Kita bisa ngambil langkah turunkan penawaran harga sewa atau harga jual. Jangankan yang baru beli 1 tahun atau 2 tahun, faktualnya mau membeli 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, tidak perlu berharap banyak bahwa propertinya bisa laku, terjual, atau misalnya berpikir bahwa akan ada keuntungan yang cukup besar dari penjualan properti. Kemungkinan itu mungkin ada, tapi sangat kecil. Pada kenyataannya ada beberapa rumah di beberapa klaster, jangankan berharap untuk mendapatkan untung, bahkan menjual kembali dengan harga pembelian 5 atau 10 tahun yang lalu, tetap susah untuk dijual. Jadi salah satu kebijakannya, jika memang kita ingin segera mengeluarkan rumah kita, ya dijual dengan harga modal atau dijual rugi. Atau misalnya dulu beli 150 juta, ya sudah dijual aja 100 juta, yang penting laku. Ya gunakan uangnya misalnya untuk bangun lagi usaha, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki, bisa membeli rumah yang lebih bagus, lebih mahal, di lokasi yang sesuai dengan yang diinginkan dan kondisi sekarang. Jadi ketika dijual tapi nggak laku-laku, disewa nggak laku-laku, begitu lihat rumahnya ternyata memang rumahnya sudah retak, bocor, bahkan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan, belakangnya juga rumput udah pada tinggi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki dulu kondisi rumah, dirapihkan sebelum dijual. Atau ada banyak teman-teman kita, saya melihat di salah satu medsos, rumahnya malah dilengkapi dengan mebel, furniture, water heater, AC, kemudian disewakan dengan harga 2,5 juta sebulan, laku kok, masih banyak yang mau. Atau jangan sungkan untuk bekerja sama dengan agen properti untuk titip jual atau titip sewa. Nggak usah juga dibet dengan pemikiran nanti ngasih komisi 2% atau 2,5%, karena pada dasarnya mereka mengambil pusing kepalanya kita gitu. Dan kalau misalnya keberatan dengan ngambil 2%, ya silahkan. Kalau misalnya inginnya 100 juta, dinaikin dulu berapa, kasih tahu ke agennya bahwa saya ingin bersih mendapat sekian. Dan channel ini bukan channel agen ya, kami tidak menerima titip rumah untuk dijual atau disewa, itu di luar kapasitas kita ya. Kita bukan agen properti, bukan. Namun bagi ibu, bapak, om, tante, teman-teman yang punya properti di Greencorp, di Greenland, Green Vista, atau Greenfield, itu masih di sekitar klaster kita. Kalau untuk sekedar ditengok-tengok, tolong liatin rumah kita seperti apa segala macam, jangan sungkan untuk menghubungi kami ya. Itu nggak apa-apa, silahkan. Kita juga nanti ada waktu sambil naik sepedahan ke sana, kita liatin rumahnya seperti apa. Itulah gunanya tetangga, bukan? Atau alternatif lain, gunakan properti kita untuk kegiatan produktif, membuat apa, menjadi apa, industri rumahan atau apa. Bisa juga dijadikan gudang. Jadi kalau kita banyak barang atau lagi usaha apa, ya sudah, gunakan properti kita untuk menyimpan barang atau menyimpan persediaan. Atau kalau propertinya punya lahan yang cukup bagus, ya sambil nanam apa, tanaman hias misalnya. Bisa juga memakai alternatif tukar properti. Misalnya ada teman saudara atau teman kantor punya properti di mana, tapi teman kantor ternyata pindah ke area-area Maja. Bisa juga dengan cara tukar properti. Atau bagi teman-teman, ibu, bapak, om, tante yang sudah masuk ke tahapan sufi ya, sudah mulai memikirkan hal-hal yang jauh lebih besar daripada kehidupan, bisa saja rumah sederhana di sini didonasikan bagi yang memerlukannya. Mudah-mudahan bisa diganti menjadi rumah yang sangat bagus di surga nanti. Atau yang paling kami rekomendasikan adalah tahan. Namanya investasi, kita tahu ini proses pembangunan sekitar 20 tahun dari 2015. Agar gampang menghitungnya, anggaplah 25 tahun, sehingga kita ketemu angka 235, 240. Kalau memang waktunya bisa sampai ke arah situ, ya mungkin kalau bukan untuk kita pun bisa buat anak kita atau cucu kita. Jadi berdasarkan data dari CNBC di tanggal 30 Desember tahun 2019, di sana dinyatakan bahwa pada periode 2014 sampai dengan periode 2019, Citra Maja City telah menjual kurang lebih 16.000 unit, sehingga kalau sekarang tahun 2025 per tahapnya kurang lebih 8.000 unit, berarti sekarang sudah mencapai angka di atas 20.000 unit. Nggak usah ambil angka tertinggi 24.000 unit, anggap saja hari ini sudah terjual 20.000 unit. Misalnya punya pemikiran bahwa itu didiami oleh satu keluarga yang terdiri daripada satu rumah itu 4 orang, maka itu akan tercipta 80.000
penduduk di Citra Maja City dengan catatan berhenti pembangunan sampai dengan tahap 3. Jadi kalau bagi teman-teman, ibu, bapak, om, tante yang melihat youtuber-youtuber yang keliling-keliling, ini kok sepi ya, ini kok sepi ya, ini kota bapak ibu ya, apakah mungkin dengan jarak 5 tahun 10 tahun ujuk-ujuk di sini ada 80.000 penduduk yang ada di sini, kecuali yang dibangun di sini hanya satu klaster. Jadi penduduk di Citra Maja City itu berkembang dengan sangat amat pesat berdasarkan pemantauan kita sebagai penghuni yang sudah tinggal di sini hampir 1 tahun ya. Indikatornya gampang, setiap Jumatan aja lihat ya. Dan hari ini kita sudah membangun, atau Citra Maja City sudah membangun masjid yang kedua ya, untuk mengantisipasi lonjakan penduduk yang memang sudah terjadi di Citra Maja City. Tapi kenapa kelihatan sepi? Karena daerahnya luas, pembangunannya terus berjalan dengan kecepatan. Per tahap itu sekitar 8.000 unit. Jadi sebanyak apapun penduduk yang ada hari ini memang nggak kelihatan. Atau indikatornya dilihat sekolah saja, atau indikatornya dilihat masjid, bukan masjid lah, kita lihat rumah sakit. Tidak mungkin rumah sakit itu dibangun di sini, tidak mungkin sekolah-sekolah kemudian dibangun di sini kalau di sini siswanya tidak ada. Untuk yang terakhir, bagi teman-teman yang lihat YouTuber tuh yang hobinya itu dilalahnya, kalau dalam orang Yogyakarta bilang mah, ke klaster-klaster sederhana yang ke arah Rangkas Bitung sana ya. Klaster-klaster di tahap pertama, rumah-rumah sederhana dengan bentuk-bentuk yang masih sederhana angkatan-angkatan pertama. Citra Maja City adalah kota yang mendukung proyek pemerintah untuk 1 juta hunian, di mana prioritas utama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalimat masyarakat berpenghasilan rendah ini saya kutip dari berita CNBC 30 Desember tahun 2019 ya. Jadi kalau hari ini di klaster-klaster tersebut memang penghuninya sepi, kondisi bangunannya juga tidak sebagus di tahap 2, tahap 3 ya, ceritanya kurang lebih begitu. Karena properti-properti tersebut memang merupakan program untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, spesifikasinya harus mengikuti harga yang ditawarkan, sehingga harga-harganya kan memang harga-harga 150 jutaan, 100 jutaan. Jadi walaupun bangunannya seperti itu dan kebanyakan masih sangat amat bagus loh ya, apakah nilainya berkurang? Tentu saja tidak, karena ini terus berkembang. Jadi kalau misalnya teman-teman menahan properti-properti tersebut, terlepas dari para YouTuber berkata AA, II, UU, omon-omon kemana, ini adalah investasi yang jelas, berpotensi sangat amat menguntungkan dalam jangka panjang. Paling tidak itu bisa kita turunkan kepada anak cucu kita, dan bagaimanapun juga itu merupakan bagian dari Citra Maja City dengan fasilitas yang cukup bagus. Silahkan tunjukkan di kota mana ada rumah harga 100 juta sekian, 2 kamar dengan lokasi yang selalu bersih dan sangat tertata rapi, dekat dengan Eco Club, di mana ruko-rukonya sudah pada rame. Jadi buat teman-teman yang sudah pada tinggal di RS, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Mau RS plus, mau di real estate, nggak ada masalah. Sesederhana apapun itu adalah rumah kita, milik kita ya. Kita nikmati, kita syukuri, mudah-mudahan berkah. Jadi kalau nanti nih para YouTuber-YouTuber yang seperti itu, silahkan ketik ya Citra Maja City. Nah nanti kelihatan tuh ya YouTuber-YouTuber video-video yang mengatakan bahwa ini adalah perumahan yang tanpa penghuni, menyeramkan, dekat kuburan, kemudian banyak pohon, bau pesing. Silahkan ketik Citra Maja City di YouTube, lihat. Nah nanti kalau YouTuber itu datang lagi ke klaster ya, kasih apa, gorengan, kopi, kemudian bicara baik-baik bahwa Bang, sejelek apapun ini adalah klaster kami, rumah kami. Tolong ceritakan yang baik-baiknya kepada dunia, dan kalaupun ada yang kurang-kurangnya, bagaimanapun juga ini adalah tempat tinggal kami. Kami ada di sini. Terima kasih sampai di sini video ini. Semoga lancar rezeki, sehat dan selalu bahagia. Bye bye.